Tapi kita kadang-kadang ini harus memang belajar dari pengalaman orang lain ya Mi ya. Saya karena memang udah pernah zaman dulu itu suka janji sama istri, keluarga, anak-anak, tiba-tiba saya nggak bisa karena memang harus ada tugas. Makanya saya tuh nggak berani janji. Pada saat ada waktu langsung aja nih kita ngapain dadakan, liburan, jalan-jalan atau bagaimana. Tapi kalau menurut Islam katanya ada nih Mi, janji yang bisa nggak ditepatin. Nah ini saya bingung nih, gimana penjelasannya mohon izin. Sedangkan janji ini adalah hutang. Mohon izin silakan Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak sih janji yang tidak usah ditepati ya? Sebelumnya ingin disampaikan dulu bahwa janji ini ada beberapa janji. Yang pertama janji kepada Allah, kemudian janji kepada Allah dan Rasulnya, lalu janji kepada sesama atau kepada manusia selain Rasulullah SAW. Janji kepada Allah itu adalah salah satunya adalah nazar ya, nazar. Misalnya saya bernazar kalau saya sudah hafal Quran dengan mutqin, maka saya nazar akan saum selama 7 hari berturut-turut. Maka itu harus dilaksanakan karena itu adalah kewajiban. Tapi kalau nazarnya pokoknya ya kalau misalnya dia kepleset puasa dah. Nah, itu nggak boleh. Jelek ya, jelek. Itu jelek, itu nggak boleh, bahkan dilarang dan itu batal ya, batal sumpahnya atau nadarnya itu batal. Kemudian kalau kepada sesama, kepada Allah dan Rasulnya seperti apa? Kepada Allah dan Rasulnya itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Artinya hidup dan mati kita benar-benar hanya untuk Allah dan Rasulullah SAW sebagai apa yang kita ikuti, sebagai contoh kita, sebagai kedua kita. Nah, lalu dikatakan janji kepada sesama seperti apa? Contohnya adalah janji antar pasangan. Nah, antar pasangan. Nah, boleh nggak antar pasangan mengingkari atau tidak dilaksanakan janjinya? Boleh, tetapi ingat wahai suami ataupun istri, karena yang kadang-kadang berjanji juga bukan cuma laki-laki, kadang-kadang istri juga janji mau masak steak, nggak taunya lodeh gitu kan. Janji mau makan steak, taunya tongkol gitu kan. Nah, jadi ketika berjanji, yang tahu janji kita benar atau tidak itu hanya Allah. Yang tahu janji kita benar-benar lillahi ta'ala, yang tahu hanya Allah. Yang tahu janji kita bukan hanya meninabobokan pasangan, yang tahu itu Allah. Makanya punten-punten syarat berjanji atau adab berjanji ini kita lihat. Yang pertama niat janji kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika berjanji awali dengan kalimat apa? Insya Allah. Awali dengan kalimat insya Allah karena subhanallah ternyata kalau seseorang berjanji lalu janjinya itu terlaksana bisa ditepati, ternyata kalau dia tidak mengucapkan insya Allah dikatakan abtar. Apa itu abtar? Abtar itu terputus dari rahmat Allah subhanallah. Tapi kalau seseorang berjanji namun diawali dengan kalimat insya Allah, maka janji itu ketika ditepati akan penuh dengan keberkahan dan akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah, insya Allah. Kemudian setelah kita mengucapkan insya Allah, hati-hati wahai perempuan, jangan terlalu terbuai dengan janji-janji para suami. Punten, jangan lupa ketika suami berjanji kepada kita, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Karena mampunya suami memberikan janji kepada kita. Siapa yang memampukan suami memberikan janji? Ya Allah. Kalaulah Allah tidak berkehendak untuk suami mengucapkan janji, ya nggak bakal janji. Kadang-kadang istri keburu girang, bener nih, terus aja nagih. Yang akhirnya ya punten-punten karena tidak bersyukur, karena subhanallah dikatakan bisyukri suyudun ni'mah wa bisyukri quyudun ni'mah. Dengan syukur akan mendatangkan kenikmatan, wa bisyukri quyudun ni'mah, dan dengan syukur akan mengikat kenikmatan itu supaya nggak kemana-mana. Lalu yang terakhir subhanallah adabnya ketika berjanji berdoa kepada Allah. Untuk apa? Kita yang berjanji berdoa supaya mampu menepati janji. Betul. Dan kita yang mendapatkan janji berdoa kepada Allah supaya janji-janji dari suami bisa ditepati. Wah, Masya Allah. Jadi pas kira janji suami lagi janji, wah istrinya amin ya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Alhamdulillah. Jangan ntar nuntut kalau misalnya nggak bisa kan sama-sama. Ini komunikasi ya. Habis gimana yang kalau misalnya nggak bisa gimana dong? Ntar aku dipecat dari kantor kamu mau tanggung jawab. Apalagi tadi kan kita tayangannya lembur. Nah ini kita ada lanjutan lagi nih video Pak Kiai ini ya. Baik. Ini lanjutan dari tadi apa yang dibahas juga oleh guru kita Ustadz Syam. Ini ada tayangannya ketika suami melupakan janji sebelum nikah. Ini dia tayangannya nih.